berbagi praktik baik terkait apa? Terkait tentang apa yang sudah pernah saya laksanakan, sudah pernah saya lakukan pada saat saya mengikuti pelatihan di bulan sebelumnya. Jadi saya akan berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat, ya. 7 jurus BK hebat. Loh, kenapa sih saya kan bukan guru BK? Mungkin di sini ada yang bukan guru BK. Kenapa ikut gitu ya? Ya apa namanya? Pada saat pelatihan memang yang mengikuti pelatihan itu semuanya guru BK. Tapi untuk diseminasinya atau nanti implementasinya bisa disampaikan ke guru non BK. Makanya di sini juga ada mungkin beberapa guru mapel yang mengikuti berbagi praktik baik seperti ini. Oke. Sebelum saya mulai ke intinya, jadi pada saat kemarin pelatihan itu diadakan atau penyelenggaraannya dari BPPTK. Kemudian materi yang disampaikan di pelatihan itu ada program prioritas Kemdikbudristek sama 7 jurus BK hebat. Waktunya pada saat pelatihan saya di Solo selama 4 hari dari tanggal 17 September sampai 20 September 2025. Nah, secara umum pada saat di sana pembahasan terkait dengan program prioritas kementerian itu ada sekitar 7 pelatihan. Jadi pelatihan yang saya ikuti itu pelatihan yang ke-7, ya, pelatihan bimbingan dan konseling. Ini pelatihannya hampir sama atau programnya sama dengan pelatihan yang diikuti sama Bu Eti. Pelatihan pembelajaran mendalam. Waktu sekarang ini Bu Eti kemarin mengikuti yang pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru kepala sekolah. Kemudian juga ada yang peningkatan kompetensi guru mapel pilihan coding dan kecerdasan buatan. Kayaknya waktu itu Pak Afif apa ya Bu ya yang mengikuti kayak gitu kan ya. Nah ini sebenarnya program atau pelatihan yang saya ikuti hampir sama pelatihannya dengan pelatihan pembelajaran mendalam dan yang coding. Kemudian ini tujuan dari program kenapa dilaksanakan, tujuan umumnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial belajar dan karir murid, serta pembelajaran yang bernuansa BK yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Sedangkan tujuan khususnya meningkatkan kompetensi guru BK dalam memberikan layanan BK kepada murid agar dapat melakukan pembinaan karakter positif dan mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru kelas dan mata guru mapel dalam menyelenggarakan pembelajaran bernuansa BK dalam mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya sesuai dengan psikososial. Jadi tujuan khususnya selain ke guru BK juga ke guru kelas dan juga guru mata pelajaran. Nah, di sana pada saat pelatihan kita diibaratkan itu kayak lagi berguru. Bergurunya itu makanya judulnya 7 jurus BK hebat. Jadi dianggapnya sekolah itu seperti padepokan. Padepokan kita harus menciptakan padepokan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk murid kita dan juga diri kita sebagai guru. Oke. Nah, 7 jurus BK hebat itu apa saja sih? Nah, ini Ibu bisa lihat dari yang pertama, kenali potensi, kalau jurus 1. Kemudian jurus 2, kelola emosi. Jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Jurus 4, jaga konsistensi. Jurus 5, jalin koneksi. Jurus 6, kolaborasi. Dan jurus 7, menata situasi. Pada saat saya pelatihan itu 4
hari saya mempelajari 7 jurus ini. 7 jurus diibaratkan sebagai modul. Jadi ada 7 modul yang harus saya pelajari selama 4 hari. Di dalam modul itu sebenarnya ada tips cara, misalkan bagaimana sih di jurus 1 kita mengenali potensi siswa kita, kedua misalkan bagaimana kita bisa mengelola emosi siswa kita pada saat pembelajaran, seperti itu. Secara umum bisa dilihat di sini ya. Jadi yang pertama, jurus pertama, kenali potensi, itu membantu kita untuk mengenali bakat, minat, dan keunikan murid. Yang kedua, kelola emosi, untuk membimbing siswa agar mampu mengenali dan mengelola emosinya dengan baik. Jurus ketiga, membangun resiliensi, menguatkan daya lenting siswa dalam menghadapi kegagalan atau tantangan. Jurus keempat, jaga konsistensi, menanamkan kebiasaan baik dan sikap disiplin yang stabil dalam waktu panjang. Jurus kelima, membangun hubungan yang sehat dan empatik antara guru, siswa, dan antar pihak. Jurus 6, melibatkan berbagai pihak, guru, orang tua, teman, tenaga pendukung dalam permasalahan siswa. Yang ketujuh, menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, kondusif untuk perkembangan fisik, sosial, emosional, dan karakter siswa. Secara umum 7 jurus BK hebat itu tujuannya seperti ini, Bapak Ibu-ibu ya. Karena memang keterbatasan waktu, karena waktu itu juga kita 7 jurus 4 hari itu juga sangat-sangat mepet waktunya. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan 2 jurus saja yang sudah pernah saya implementasikan kepada siswa di kelas. Oke, pada saat saya mengimplementasikan jurus-jurus BK itu di dalam kelas itu, saya menggunakan metode ARKA, namanya ARKA, metode ARKA. Yang pertama A-nya itu aktivitas, kedua refleksi, K-nya itu konseptualisasi, dan A yang terakhir itu aplikasi. Maksudnya gimana? Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau aktivitas, jadi pada saat kita memberikan materi, kalau BK kan memberikan materi layanan, itu menggunakan metode ARKA itu yang pertama, aktivitas itu bisa dengan bermain peran, dengan games, dengan menonton video, mendengar podcast, membaca komik atau cerita. Kalau misalkan di guru BK kan biasanya ada ice breaking. Ice breaking itu juga masuk ke dalam aktivitas. Kalau mungkin guru mapel bisa dengan melihat video, diputarkan video, itu udah termasuknya aktivitas. Kemudian ada refleksi. Biasanya kan setelah kita melakukan permainan, setelah kita memutar video, pasti kita biasanya akan bertanya atau memberikan pertanyaan romantik kepada siswa kita terkait apa yang tadi sudah dilakukan. Itu masuk ke refleksi. Setelah itu ada konseptualisasi. Konseptualisasi itu maksudnya gimana? Setelah aktivitas dan refleksi, baru kita memberikan materi yang memang mau disampaikan ke siswa. Terakhir, aplikasi itu dicoba penerapannya secara nyata pada kehidupan. Untuk aplikasi biasanya sesuai dengan kreativitas dari guru masing-masing, tergantung materi apa yang diberikan. Nah, kemarin pada saat saya implementasi ke kelas, ada 2 jurus yang saya sampaikan ke siswa. Yang pertama itu jurus 1, kenali potensi, sama jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Kenapa saya ambil yang jurus 1? Ya, jadi ini karena saya dari BK, jadi saya memberikan materinya ya materi terkait dengan kenali potensi. Utamanya fokusnya ke gaya belajar. Sebenarnya materi itu bisa disampaikan atau bisa dilakukan oleh guru mapel pada saat awal pembelajaran, pada saat masuk ke kelas. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu gaya belajar dari masing-masing siswa kita itu seperti apa, dan pada saat kita nanti memberikan materi, apakah kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar anak tersebut. Kalau BK biasanya awal juga pasti
kelas 11, cuma kan kita sedang akan diadakan TKA. Kemungkinan kan tahun depan juga mungkin ada TKA lagi. Dengan adanya mereka tahu gaya belajarnya, diharapkan mereka bisa belajar sesuai gaya belajarnya dan tahu strategi belajarnya supaya mereka lebih paham itu seperti apa. Tujuannya untuk mengetahui gaya belajar peserta didik dan dapat menentukan strategi belajar yang optimal. Nah, pada saat implementasi saya juga menggunakan metode ARKA. Yang pertama aktivitas yang saya lakukan itu kalau BK kan selalu, bukan selalu sih, biasanya pasti ada ice breaking dulu biar mereka bisa fokus ke kita. Pada saat itu saya ice breakingnya itu kayak saya membacakan suatu pernyataan, terus anak itu kalau pernyataan itu sesuai dengan diri mereka disuruh berdiri. Nah, itu menceritakan atau kenapa saya mengambil SBY itu karena untuk menjelaskan bahwa kecerdasan manusia itu unik. Kecerdasan manusia itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Itu secara umum. Sebenarnya kalau jurus 1 itu banyak sekali fokus yang materi yang bisa diberikan, kayak kenali potensi kan selain gaya belajar bisa terkait dengan kecerdasan majemuk, bisa terkait dengan kemampuan kayak gitu. Nah, saya fokusnya ngambil tentang gaya belajar. Nah, pada saat aktivitas anak-anak disuruh mengerjakan tes gaya belajar di online. Ya, jadi anak cukup men-scan barcode, kemudian langsung masuk, kemudian mengisi sesuai apa yang mereka rasakan. Nanti akan langsung muncul hasilnya. Mereka itu termasuk gaya belajar apa saja. Gaya belajar itu apa saja ya Bu-ibu ya? Auditory, visual, sama ya kinestetik. Jadi langsung muncul berapa persen untuk hasil gaya belajarnya. Nah, untuk refleksi bisa sebenarnya direfleksi disampaikan secara lisan. Langsung kita bertanya ke anak. Tadi sudah mengisi tes itu hasilnya apa? Itu sebenarnya bisa disampaikan lewat lisan. Tapi saya kemarin bikin LKPD-nya, jadi anak mengerjakan dulu tertulis, kemudian perwakilan bisa membacakan hasil dari LKPD-nya. Nah, untuk konseptual saya otomatis menjelaskan tentang gaya belajar ada berapa, terus kemudian strategi gaya belajarnya. Kalau misalkan visual itu strateginya bagaimana, itu kita bisa memberikan materi itu bisa lewat PowerPoint, bisa juga lewat video. Jadi tergantung bagaimana kita menyampaikan materi supaya anak-anak lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ini kan ada belajar visual berarti lebih ke bentuk grafik, warna, tulisan, senang membaca dan mencatat gitu. Ada 3, visual, auditory, sama kinestetik. Nah, untuk aplikasinya saya menggunakan permainan memory challenge. Kalau ibu-ibu pernah lihat waktu kemarin kan sempat ramai yang di ruang guru yang COC, permainan COC. Nah, itu ada permainan memory challenge. Jadi yang pertama ada memorize, ya, mengingat. Jadi anak-anak dibagi kelompok, kemudian saya memberikan kertas berisi tulisan auditory, kinestetik, dan juga visual dan juga gambar. Mereka disuruh untuk mengingat. Kemudian ada recall. Mereka mulai mengambil gambar atau kertas yang sesuai dengan kotak-kotak yang ada di kertas tersebut. Nah, assignment-nya mereka praktek langsung di saya tempel di papan tulis, mereka menempelkan satu persatu. Sebenarnya kalau misalkan permainan itu jalan, itu akan seru
berusaha untuk biar kelompoknya segera segera lengkap kayak gitu ya. Pada saat kemarin kesulitannya karena memang tempat mejanya itu tidak disingkirkan, jadi anak malah umpel-umpelan, mereka berusaha masuk bareng semua masuk ke papan tulis. Terus juga mereka pintar, mereka foto dulu kertasnya, jadi pada saat menempelkan langsung lihat aja ini kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan dipersiapkan lebih dan ada space yang lebih luas, hanya lebih berjalan lagi. Untuk aplikasi ini bebas, terserah ibu-ibu. Kalau saya mengambil permainan memory challenge. Kalau untuk BK mungkin bisa mengaplikasikan seperti ini, tapi kalau mungkin untuk guru mapel kayaknya kan saya materinya aja juga lebih banyak Bu. Dengan adanya seperti ini kayaknya susah deh. Ya mungkin tidak harus sesuai arka itu, cuma kayak misalkan gaya belajar, kayaknya hal itu juga sangat diperlukan untuk guru mapel di awal pembelajaran. Karena sekarang kita tahu guru itu bukan hanya mengajar aja supaya anak pintar, misalkan anak bisa pintar matematika, kimia, bahasa Indonesia, tapi selain itu kan kita juga harus membentuk karakter siswa kayak gitu kan ya. Jadi bisa dengan materi-materi yang seperti ini dari 7 jurus BK itu bisa disisipkan pada saat pembelajaran. Makanya kenapa 7 jurus BK itu bukan hanya untuk guru-guru BK saja, tapi juga untuk guru non BK seperti guru mapel dan guru kelas kalau misalkan di SD. Nah, sebelum masuk ke jurus 3, saya minta ibu-ibu semua bisa men-scan barcode ini. Nanti ibu-ibu semua mengerjakan gaya belajar, jadi bisa tahu tampilannya seperti apa. Bisa jadi untuk inspirasi ibu-ibu semua pada saat nanti pembelajaran awal pengen tahu tes gaya belajar siswa itu bisa menggunakan yang ada di online seperti itu. Monggo ibu bisa di scan. Iya, itu kan udah langsung yang gaya belajar, itu langsung ikutin ya. Itu kan muncul ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Jadi kalau misalkan tidak ini ya Bu, tidak bisa lewat barcode, bisa ke pencarian Aku pintar.id, terus cari yang tes gaya belajar.
kelompok ada yang bisa coba saya sampai selesai dulu. Berarti karena koneksi ya. Kalau menurut saya tes ini lumayan apa namanya membantu ya, terutama kalau online kayak gitu. Sebenarnya di selain di Aku Pintar juga ada di Google juga banyak, misalkan kita cari apa namanya tes belajar online kayak gitu. Jadi bisa menggunakan, nggak harus Aku Pintar, bisa yang lainnya, tergantung dari kita mau pakai yang mana. Dengan seperti ini kan anak juga biasanya kalau pembelajaran kan anak juga fokusnya ke HP. Jadi kalau anak-anak pakainya online kan mereka lebih bisa fokus daripada untuk yang tertulis seperti itu. Ini saya lanjutkan ke jurus yang ketiga, yaitu tumbuhan resiliensi. Kenapa saya memilih yang jurus ketiga itu? Sasarannya tetap di kelas saya, kan kebetulan saya ngajar yang di kelas 11 itu cuma satu kelas saja. Alasannya yang pertama itu hasil pengamatan di kelas, siswa kurang bersemangat dalam menghadapi tantangan, cenderung putus asa, menyerah atau pasrah. Kalau di kelas saya itu ya walaupun saya masuk kelas cuma pada saat pembinaan atau pada saat pembelajaran BK, cuma kan kita jadi kadang paham ke anak. Kalau kita setiap masuk kok anaknya kayaknya lemes, anaknya kayak males-malesan, duduknya juga nggak tegak kayak gitu kan. Itu kan bisa jadi karena ada sesuatu hal. Kadang anak juga akhirnya dipanggil untuk konseling dengan saya. Yang kedua
juga karena sakit, mereka alasannya juga karena kayak udah apa yang namanya males gitu, males untuk berangkat sekolah, jadi tidak ada motivasi untuk belajar. Sebenarnya fenomena ini bukan cuma di kelas saya aja, sepertinya beberapa kelas juga seperti itu. Makanya saya mengambil materi tumbuhkan resiliensi. Tujuannya untuk membantu murid menumbuhkan resiliensi dan membentuk growth mindset sebagai bekal menghadapi tantangan. Jadi di jurus ini itu tumbuhkan resiliensi itu saya lebih fokusnya ke growth mindset. Nah, resiliensi biasanya juga saya tahu resiliensi itu ya pada saat mengikuti apa ya mengikuti pelatihan ini. Oh, resiliensi yang dimaksud resiliensi itu ya. Jadi ini. Jadi resiliensi itu daya lenting. Daya lenting adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Seperti kita tahu, anak-anak zaman sekarang itu Gen Z itu katanya kan generasi strawberry. Ya, generasi strawberry kan kelihatannya cantik, ya menarik sekali itu strawberry kalau yang warnanya merah merengkah. Tapi strawberry itu kalau kita pegang agak ditekan sedikit aja udah lembek, ya kadang udah istilahnya hancur gitu. Dianggapnya Gen Z sekarang itu seperti itu mentalnya. Jadi kadang ditekan sedikit aja, misalkan yang kemarin pada saat Pak Toro sampaikan di rapat wali murid itu kan disampaikan kadang ada anak yang didomai setitik, baik disuruh nyapu apa disuruh dihukum sebentar tapi terus langsung orang angkat seminggu kayak gitu. Fenomena yang terjadi di sekolah kita memang ada beberapa yang seperti itu. Jadi kita sebagai guru bagaimana caranya bisa menumbuhkan resiliensi atau menumbuhkan daya lenting supaya anak itu mentalnya lebih kuat lagi. Nah, seperti yang tadi, dan saya juga waktu itu menggunakan metode ARKA. Aktivitasnya saya dengan permainan lagi, karena kayaknya kalau BK itu lebih menarik dengan adanya permainan, dengan ada speaking seperti itu. Guru mapel juga sebenarnya kalau misalkan materinya sudah selesai tapi waktunya mungkin masih ada, nah itu bisa diseliti dengan jurus-jurus BK yang tadi disebutkan. Ada 7 jurus BK, itu tergantung materi yang mau disampaikan. Ya, misalkan ingin menyampaikan tentang daya learning, oh ya bisa dengan permainan yang simple aja, nggak usah ada peralatan yang harus disiapkan. Kalau ini kebetulan saya pakai kartu. Kalau resiliensi bisa juga misalkan cuma dengan kertas aja atau buku disambung-sambung terus ada bola. Anak untuk permainan seperti itu aja nggak masalah. Intinya apapun yang ada di kelas sebenarnya bisa digunakan untuk aktivitas materi tersebut. Aktivitasnya saya menggunakan kartu, mereka disuruh membangun menara dari kartu. Jadi ada kerjasama antar kelompok, biasa dibikin kelompok, terus masing-masing kelompok membuat menara dari kartu. Terus saya tiap kelompok juga dikasihkan solasi tapi yang sama panjang. Intinya bagaimana caranya anak tersebut, kelompok tersebut pakai solasi secara efisien biar mereka bisa membangun menara itu kuat dan tinggi. Karena apa? Kenapa harus kuat? Karena nanti ceritanya akan ada angin ribut. Jadi ada gangguan. Jadi tiap-tiap kelompok itu nanti ada yang disuruh untuk meniup menaranya. Apakah menaranya nanti roboh atau mereka menaranya itu tetap berdiri kokoh seperti itu. Nah, setelah permainan itu seperti biasa ada refleksi. Refleksinya karena kelompok saya pakai LKPD juga, mereka membahas bagaimana perasaan mereka ketika menaranya itu ada angin ribut. Apakah reaksi yang pertama mereka lakukan cuma diem aja, apa langsung mereka mencoba untuk membangun lagi gitu ya. Terus kita juga bisa
untuk bisa kita memberikan materi mengenai resiliensi. Konseptualnya ini terkait dengan resiliensi, kemudian mengapa daya lenting itu semakin penting, nanti bisa disampaikan ke anak. Lalu fokusnya saya juga ke yang namanya growth mindset. Growth mindset itu adalah pola pikir yang bertumbuh untuk tidak menyerah pada keadaan takdir atau masa lalu. Growth mindset itu pola pikir yang bertumbuh. Kebalikannya itu ada yang namanya fixed mindset. Fixed mindset itu pola pikir yang tetap. Jadi kalau pola pikir yang tetap kayak gini, contoh kata-katanya ya, saya bisa sukses jika punya bakat. Jadi kalau nggak punya bakat ya pikirannya nggak bisa sukses. Kalau itu punya pikiran fixed mindset. Tapi kalau punya pikirannya growth mindset itu saya bisa sukses dengan berusaha. Fixed mindset, saya menyerah. Kalau punya pola pikir yang bertumbuh itu saya akan coba lagi. Jadi bertumbuh. Kalau fixed mindset itu ya tetap saja berpikirannya bahwa saya nggak bakalan bisa kalau saya aku kan bodoh, aku orang pasti bisa kayak gitu, misalkan seperti itu. Nah kemarin saya menjelaskannya dengan bercerita juga, jadi bisa diceritakan kayak gini. Ada 2 anak kembar. Anak kembar itu hidup dengan orang tuanya lengkap, tapi ayahnya itu seorang pemabuk, ya, seorang pemabuk dan sering KDRT kepada keluarganya. Nah 2 anak ini, kembar A sama B ini, singkat cerita mereka jadi tumbuh besar gitu ya, tumbuh besar. Nah si A itu menjadi anak yang seperti ayahnya, suka KDRT, suka mabuk-mabukan, sedangkan yang B itu menjadi anak yang sukses, ya tidak seperti ayahnya. Nah kenapa? Padahal mereka hidup di lingkungan yang sama, ada orang tuanya sama, perilakunya juga sama, tapi kenapa mereka pas lagi udah gede itu berbeda? Nah itu karena mereka punya mindset yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Yang A itu pola pikirnya itu yang fixed mindset, bahwa ya ayah saya seperti itu, melakukan hal yang tidak baik ke saya, berarti saya juga akan seperti ayah saya. Tapi kalau yang kembar yang B itu berpikirannya ayah saya seperti itu, berarti saya tidak boleh, saya harus bisa berubah gitu. Jadi si A punya fixed mindset, si B itu punya growth mindset. Nah tugas kita sebagai guru ya untuk bisa menumbuhkan growth mindset kepada siswa-siswa kita tentang yaitu bisa menjelaskan tentang daya lenting, resiliensi, atau mungkin materi-materi yang bisa disisipkan pada saat pembelajaran untuk guru atau tertentu. Nah untuk aplikasinya saya menyuruh mereka, siswa itu membuat kalimat growth mindset yang ditulis di sticky note, kemudian ditempel di papan tulis. Nah dari kata-kata itu paling nggak mereka bisa tahu apa yang dimaksud dengan growth mindset itu. Nah itu yang saya sampaikan di kelas, ada 2 jurus itu. Selain karena memang tugasnya ditugaskan untuk 2 jurus saja, diimplementasikan ke siswa 2 jurus, tapi sebenarnya kan ada 7 jurus. Jadi nanti setelah ini pun misalkan memang ada yang ingin lebih tahu lagi terkait jurus yang lainnya, bisa diskusi sendiri ya gitu ya. Ya intinya 7 jurus BK hebat ini diharapkan bukan hanya untuk guru BK saja, tapi bisa diimplementasikan oleh guru-guru non BK, karena memang itu program dari kementerian yang sekarang ini gitu ya. Jadi 7 jurus BK ini tujuannya apa sih, mengajarkan apa? Jadi mendidik bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi bagaimana kita merangkul, menguatkan, menumbuhkan harapan peserta didik. Sekolah tidak hanya lagi menjadi tempat belajar akademik, tetapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi peserta didik. Jadi sekarang kan kalau misalkan saya kemarin yang baru ikut PPG gitu, kan memang
lingkungan belajar yang aman, nyaman, menggembirakan bagi peserta didik itu seperti apa. Jadi kemarin saya ikut lumayan ada lumayan ada pencerahan, terus ditambah lagi ada pelatihan tentang 7 jurus BK Hebat ini. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya. Makanya kenapa bukan hanya guru BK saja yang saya menyuruh untuk mengikuti kegiatan ini, karena memang 7 jurus BK Hebat ini memang tujuannya untuk juga guru mapel dan guru kelas untuk bisa diimplementasikan atau disisipkan pada saat pembelajaran sesuai dengan materi mata pelajaran yang diampuni. Ya, seperti itu saja ibu-ibu. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya Bu. Nanti kalau misalkan ada hal yang ada sesuatu hal atau mungkin pengen tahu lebih jelas lagi, kita bisa diskusi bersama-sama. Kita semua nanti bisa mengikuti akan ada video kita ikuti gerakannya tentang 7 jurus BK Hebat. Nah, ini sudah disiapkan. Ayo ibu-ibu kita berdiri semua. Kan biar tahu BK 7 jurus BK Hebat itu ada jinglenya loh. Nanti mau misalkan di luaran tahu kayak gitu, saya udah pernah nih, saya udah praktek gerakannya, udah tahu kayak gitu.